Selanjutnya yaitu pemateri Pak Didi dulu ya. Nah, untuk Pak Didi MPD kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Rian, tolong di pengaturan supaya audiens bisa share. Iya. Sharing. Itu ada security di bawah. Di bawah ada security, klik di situ. Audience enable share. Ada, Mas? Share screen ada ya, Pak? Iya, share screen. Enggak, di security di bawah kan di samping partisipan itu ada security. Klik itu. Terus centang yang audience. Enggak ada, Pak. Adanya share screen, chat, rename, unmute, enable waiting room. Kemudian log meeting. Ada, Mas. Oke, sudah muncul. Udah ya. Ya. Baik ya, kita perkenalan dulu ya. Tak kenal maka ta'aruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk semuanya, salam kenal dari saya, dari Bu Mugi. Senang sekali malam hari ini kami berdua bisa berbagi ke kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya dan ini bisa menular ke teman-teman semua. Itu ya. Kemudian malam ini kita santai saja. Saya memaparkan pengalaman menulis, kemudian nanti dilanjutkan sama Bu Mugi, baru kita tanya jawab. Seperti itu ya urutannya. Sebelum saya memaparkan siapa itu menulis, saya mau kasih motivasi dulu lah. Kenapa kita harus menulis? Karena motivasi inilah yang mendorong kita itu mau melakukan kegiatan seperti ini. Ini memang sesi kedua, tetapi kalau saya lihat dari membernya banyak yang baru. Gitu ya, Mas Rian? Ya, betul, Pak. Oke, jadi nanti ada beberapa materi pengulangan dari saya. Nggak apa-apa ya? Ya. Pak, mohon maaf, Pak. Suaranya berbayang. Suaranya kenapa? Berbayang. Berbayang. Nah, mungkin ada sound yang keluar ya? Iya. Masih? Ya, udah. Udah, Pak. Jelas. Nggak apa-apa ya, saya ada pengulangan materi ya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya, sekaligus pengayaan lah. Saya sayang banget nih nggak bisa melihat wajah-wajahnya nih. Pada malu-malu. Di-mute semua ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Oh, itu Mas Adis muncul. Ini Adinda yang mana ya? Erni Pras. Boleh kenal? Oh ini Bu Erni. Ini Adinda yang mana? Assalamualaikum Bu Erni. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang bisa bergabung Bu Erni. Ya, Adinda, Mbak Adinda. Kita kenalan dulu deh, Mbak Tasya, ada Mayanti, Muhammad Ali, Ica, Mbak Ica, Hayu, Sina, Kurnia. Kayaknya kenal saya nih. Fahmi. Oke lah, nggak apa-apa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kurnia ya? Iya, Pak. Oh ya, alhamdulillah Bu bisa bergabung Bu ya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, saya tidak akan menggurui, saya hanya mencari teman menulis supaya lebih asik kalau kita lebih banyak lagi yang bisa menulis. Saya kasih judul materi saya ini dengan aktivasi kemampuan menulis. Kurang lebih
mengaktifkan ya atau menekan tombol pertama kemampuan menulis kita. Kurang lebih seperti itu. Oke. Saya mau mulai dari ungkapan ini nih. Setiap saat kita ini secara tidak sadar sebetulnya sudah memproduksi bahan tulisan. Ya. Ketika kita ngobrol dengan teman-teman, ketika kita ngerumpi, ketika kita bercengkrama dengan keluarga, ketika kita melakukan aktivitas apapun, itu pada dasarnya kita sedang memproduksi bahan tulisan. Seperti itu. Disadari atau tidak disadari. Kita yang saat ini berprofesi sebagai guru, banyak kalimat-kalimat indah, kalimat-kalimat penuh makna dari mulut kita yang sebetulnya itu adalah bahan tulisan. Kita yang saat ini suka ceramah, dakwah, itu pada saat itulah sebetulnya kita sedang memproduksi bahan tulisan kita. Ini, saya coba membuka wacana ini supaya nanti selesai kegiatan ini kita sadar, ya, kita sadar bahwa apapun yang sedang kita ucapkan itu adalah bahan tulisan. Coba kita ingat lagi nih, ketika kita mengajukan pendapat dalam sebuah rapat atau dalam musyawarah, kalimat-kalimat apa yang keluar dari mulut kita pada saat itu? Dan mungkin kalimat itu tidak akan pernah terulang lagi. Kalau kita suruh ulang lagi, mungkin kita udah lupa. Pun ketika kita sedang marah. Jadi jangan main-main gitu ya. Marah pun kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita itu artinya kita sedang memproduksi bahan tulisan tuh. Apalagi ketika kita sedang menasehati seseorang. Pada saat itu kita itu sedang memproduksi bahan tulisan tuh. Biasanya ketika kita menasehati seseorang, banyak hikmah yang keluar dari pikiran kita tuh. Buat orang yang sedang kita nasihati. Ketika kita sedih pun demikian. Biasanya kalau kita sedang sedih lebih produktif lagi tuh. Coba aja. Sekarang lagu-lagu yang paling laku di belantika musik Indonesia maupun dunia itu lagu-lagu sedih tuh. Lagu-lagu gembira justru kurang laku di pasaran. Lagu putus cinta, lagu frustasi, lagu-lagu yang seperti itu justru yang laku di pasaran tuh. Dan memang biasanya ketika kita sedang sedih, kita produktif banget. Kalau teman-teman ada yang seangkatan saya, pada saat itu ketika kita sedih, biasanya kita nulis tuh di buku diari itu. Ya. Nah, satu lagi nih, ketika Anda berdoa, biasanya Anda pilih kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus. Ya, coba aja Anda ingat lagi sekarang. Doa Anda itu bahan tulisan itu. Artinya kegiatan mulai dari berpendapat sampai berdoa yang kita lakukan sehari-hari ini secara tidak sadar ini adalah produksi atau Anda sedang memproduksi bahan-bahan tulisan. Tidak Anda sadari pada saat itu. Ya. Semua menguap begitu saja. Hilang begitu saja. Coba, karena malam ini kita sudah tahu ya, kita sedang berada pada tahap mengaktifasi nih, aktivasi menulis nih. Maka setiap kalimat-kalimat yang nanti akan keluar dari mulut kita, yang mana itu adalah buah pikiran kita, itu hasil produk dari kreativitas kita, kita harus tuangkan ide itu.
Semua untayan kalimat, hikmah, apapun yang keluar dari mulut kita, buah pikiran kita, itu adalah berlian yang berserakan. Anda tidak sadari itu. Maka kita harus untai jadi sebuah mahkota berlian. Supaya indah. Nah, karena Anda sudah tahu dan sudah menyadari semua yang kita lakukan, semua ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita itu adalah bahan tulisan yang kita produksi setiap hari. Kita sudah tahu itu, maka mulai malam ini kita harus sudah mengaktifasi keinginan kita untuk menulis. Kita butuh momentum. Dan saya harap malam ini menjadi momentum. Saya harap malam ini menjadi momentum buat Anda untuk mulai menulis. Seperti itu. Ayo sama-sama malam ini kita tekan enter. Enter ya, bukan entar. Jadi mulai malam ini, yuk sama-sama kita tekan tombol enter. Logonya bukan kunci lagi. Kalau zaman dulu mengaktifasi itu membuka kunci. Kalau sekarang cukup tekan satu tombol kita sudah mengaktifasi. Ya, mulai malam ini kita tekan tombol enter, bukan entar. Teman-teman semua, kalau teman-teman tadi sudah menyadari bahwa semua yang teman-teman ucapkan itu adalah bahan tulisan, artinya sebetulnya kita semua bisa menulis. Semua bisa menulis, asal mau berubah. Saya kasih gambar pensil, ini filosofi perubahan. Pensil itu ada bagian karbonnya, ada bagian yang sudah diraut, ada bagian yang siap diraut, ada bagian besinya, ada bagian penghapusnya. Bagian yang karbon ini adalah bagian yang saat ini sedang menorehkan perubahan. Orang-orang yang sudah berubah. Sedangkan bagian yang sudah diraut ini artinya orang-orang yang sudah siap berubah. Sedangkan bagian yang kuning ini yang belum diraut itu adalah orang-orang yang wait and see. Dia akan melihat dulu perubahan itu, orang yang berubah itu kayak gimana sih perilakunya? Bagaimana sih orang-orang yang sudah berubah itu kehidupannya? Kalau misalnya dia melihat orang-orang yang sudah berubah itu kehidupannya lebih baik, maka dia mau diraut. Maka dia mau berubah. Dan di sini ada bagian besi nih. Ini nggak mungkin diraut. Ini orang yang pada posisi nyaman terus nih. Orang ini orang yang tidak mau berubah nih, kelompok-kelompok besi ini. Dan yang di ujung, bagian penghapus ini, justru orang-orang yang kerjanya merusak perubahan. Sekarang coba Anda introspeksi. Saat ini Anda berada pada bagian mana? Apakah pada bagian karbonnya atau yang sudah diraut? Tapi saya harap Anda bukan bagian besi dan bukan bagian penghapusnya. Seperti itu. Ini kita belajar dari filosofi pensil. Kita bisa berubah semuanya. Asalkan kita mau berubah. Kita bisa menulis semuanya. Asal kita mau belajar. Seperti itu. Oke. Tulislah apa saja. Tentunya kata kuncinya adalah menulis dari bahan yang kita ketahui dengan pasti. Anda pengen menulis, tapi Anda menulis bahan atau sesuatu yang sulit gitu. Udah tahu Anda itu latar belakangnya bahasa. Anda mencoba menulis
sesuatu yang latar belakangnya teknologi digital. Gitu. Ini effortnya besar gitu. Artinya apa? Butuh satu tahapan, Anda belajar dulu teknologi digital itu kayak gimana. Mungkin saja tulisan itu akan selesai, tapi butuh waktu yang lebih lama gitu. Tulis yang gampang dulu, dari cerita dulu kayak gitu. Ya. Dari apa ya? Dari keseharian dulu kayak dari apa saja. Intinya mulailah menulis. Ya, dan begitu ide itu datang, ketika Anda membuka pintu mau pergi ke kantor, ketika Anda berjalan, mungkin pada saat itu ide itu datang. Dan biasanya kita ini ketika ide itu datang, nanti saja saya tulisnya. Gampang gitu. Yang nyatanya kebanyakan kita itu susah untuk mendapatkan ide, tetapi gampang lupa. Maka begitu ide itu datang, langsung tulis. Anda bisa siapkan catatan-catatan kecil. Ya. Anda bisa siapkan kertas memo atau apapun. Tetapi kan sekarang zaman modern. Ya. Masa kita masih nulis pakai memo? Seperti itu. Saya akan coba kasih satu ilustrasi ya. Teman-teman sekalian, semua kita pasti punya handphone dong, gitu ya. Di handphone kita ini akan banyak sekali aplikasi. Saya ambil contoh. Kita ada satu aplikasi. Sorry nih. Sebentar ya. Ya, ada satu aplikasi namanya Speech to Text. Sebetulnya dengan aplikasi ini Anda tidak perlu lagi repot menulis. Karena apa yang terucap dari mulut Anda itu sudah langsung tertuang dalam bentuk tulisan. Cukup tekan tombol, ya, cukup tekan tombol dan itu sudah akan tertulis. Gitu. Halo? Nanti coba setelah ini Anda Anda download aplikasi seperti ini dan ketika di mana saja, kapan saja ide Anda itu muncul, buka aplikasinya, Anda berbicara, maka semua akan berubah menjadi tulisan. Dan ketika sudah berubah menjadi tulisan, ya, dan ketika berubah menjadi tulisan, ini bisa kita pindahkan atau kita copy ke dalam bentuk yang lain. Ini sorry, ini ada gangguan sinyal ya, jadi nggak bisa muncul. Atau kita semua pasti punya WhatsApp dong, gitu ya. Di WhatsApp kita ini kan ada aplikasi yang misalnya saya mau berbicara ke Mas Rian, ya. Nah, di sini kita hanya ngomong saja, ya. Kita ngomong langsung sudah berubah menjadi tulisan. Gitu. Sorry. Cek. Tes. Nah, ini ada gangguan sinyal lagi. Halo, tes. Cek. Cek. Nah, ada gangguan ya. Prinsipnya Anda semua sudah tahulah aplikasi-aplikasi seperti ini. Ya. Anda semua sudah tahu aplikasi-aplikasi seperti ini, tetapi memang kita belum optimalkan fungsinya. Gitu. Ya. Jadi
nggak, kalau Anda repot buka kertas gitu ya, cukup menggunakan gadget kita dan dari gadget kita itu sudah tertuang dalam bentuk tulisan semua. Anda bayangkan, suatu saat Anda misalnya ceramah di depan banyak orang. Anda aktifkan aplikasi speech to text. Anda ngomong aja enak gitu. Nanti si mesin ini bekerja sendiri, memproduksi kalimat-kalimat, ucapan-ucapan Anda menjadi sebuah kalimat. Begitu Anda selesai ceramah, Anda punya berhalaman-halaman, tinggal diedit saja, gitu. Atau ketika ngobrol dengan orang lain, menasehati orang lain, gunakan aplikasi ini. Seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Ini ya, jadi kita bisa menggunakan media ketika kita mau menulis. Oke. Teman-teman sekalian, saya sampaikan di sini sebuah tulisan. Anda mungkin sudah pernah baca ini karena ini beredar di WhatsApp group ya. Antonio Vieira gitu ya, Monteiro, Presidir Santander Bank Portugal, meninggal karena COVID-19 sepulang dari Italia. Yang jadi perhatian bukannya kematiannya, tapi justru tulisan putrinya di media sosial, yaitu sebagai berikut. Kami sekeluarga kaya raya, tapi ayahku meninggal seorang diri. Sulit bernafas, seperti tercekik karena mencari sesuatu yang gratis dan tanpa biaya, yaitu udara. Sedangkan harta yang dikumpulkannya ternyata tidak bisa membantunya, bahkan ditinggalkannya begitu saja. Bagi sebagian orang, tulisan ini dianggap sekadar keluhan si anak yang kalut ditinggal ayahnya. Tapi sesungguhnya ini merupakan pesan yang sungguh berharga. Apa artinya bergelimang harta, jabatan, dan kekuasaan jika ajal menjemput, semua itu tidak bisa menyelamatkannya. Mencari udara gratis saja tidak bisa. Sesungguhnya betapa lemah dan rapuhnya kehidupan manusia itu. Teman-teman, ini cuma 3 paragraf. Ya. Tapi dari sini kita belajar sesuatu. Si penulisnya ini cerdas banget gitu ya. Dengan kalimat yang pendek ini, dia memberikan pengalaman, menceritakan sebuah pengalaman, kisah nyata, ya, kisah nyata, dan itu jadi bermakna. Intinya, kalau kita mau menulis, nggak perlu tulisan itu panjang, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Cukup dengan kalimat ini saja, tetapi bisa bermakna. Gitu. Coba teman-teman bayangin, sekarang ini kalau bukan mahasiswa, kalau bukan akademisi, baca buku yang tebal itu rasanya malas banget. Kenapa malas? Karena orang itu sekarang sudah serba sibuk. Ya. Kalau bisa dapat intinya, ngapain harus baca buku yang panjang-panjang gitu, yang tebal. Apalagi sekarang banyak generasi yang audio visual. Lebih senang nonton tayangan video ketimbang membaca gitu. Itu sebabnya ada buku apa sih yang penyihir itu? Harry Potter kemudian difilmkan gitu. Dan banyak novel-novel laris itu lantas kemudian difilmkan.